Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Topik ini penting karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika yang mengatur cara hidup kita berdampingan sebagai warga negara Indonesia. Baik, sebelum lanjut kepada materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sophie Anelca dengan NIM 24135036. Penjelasan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertama, pendahuluan. Nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang bersifat universal, abadi, dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai ini melandasi seluruh aspek kehidupan, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya, bersumber dari kelima sila Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini disebut nilai dasar karena sifatnya tidak berubah oleh waktu dan berlaku universal. Misalnya, nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan selalu relevan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pancasila tidak hanya dijadikan simbol negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya, 5 nilai dasar dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan. Nilai dasar, religious. Makna utama, kebebasan beragama, toleransi antar umat. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai moral dan etika. Makna utama, menghormati martabat manusia. Yang ketiga, persatuan. Nilai nasionalisme. Makna utama, menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, kerakyatan. Nilai demokrasi. Makna utama, mengutamakan musyawarah. Yang kelima, keadilan. Nilai sosial, makna utama pemerataan kesejahteraan dan hak. Pembahasan yang pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan menghargai perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat ketika kita saling menghormati keyakinan orang, tidak memaksakan agama kepada siapapun, dan menjaga toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan adil terhadap sesama. Contohnya, kita harus menolak diskriminasi, kekerasan, serta memperjuangkan kesejahteraan bagi semua orang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Persatuan ini menjadi kekuatan yang menjaga keutuhan negara dari perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai ini mencerminkan semangat demokrasi Indonesia. Setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan melalui paksaan atau kekerasan. Kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat. Tidak boleh ada kesenjangan sosial atau ekonomi yang terlalu lebih antar warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus aktual dengan judul Penerapan Nilai Pancasila dalam Program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberi kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh daerah, mendorong kebebasan berpikir, kreativitas, dan kesejahteraan akses pendidikan.
Nilai yang tercermin keadilan sosial, pemerataan akses, kemanusiaan, pengembangan potensi manusia, persatuan memajukan pendidikan seluruh Indonesia. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah merupakan contoh nyata penerapan nilai-nilai dasar Pancasila. Melalui program ini, siswa dari berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Nilai keadilan sosial terlihat dari usaha pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Nilai kemanusiaan tercermin dalam penghargaan terhadap potensi dan kreativitas setiap individu. Dan nilai persatuan tampak dalam upaya pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Selanjutnya, itu ada analisis reflektif. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan agama, membantu teman tanpa pamrih, bekerja sama dalam tugas kelompok, atau mendengarkan pendapat teman sebelum mengambil keputusan. Semua tindakan kecil ini merupakan wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kita tidak hanya mempelajari Pancasila sebagai teori, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam perilaku dan cara berpikir kita setiap hari. Selanjutnya, Pancasila adalah pedoman moral dan dasar kehidupan bangsa. Nilai-nilai dasarnya harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai tersebut. Baiklah, kesimpulan dari keseluruhan materi yaitu Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Jika setiap warga negara, terutama generasi muda, mampu menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa ini akan tetap kokoh, damai, dan berkeadilan. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.